Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin abada wa aslih li sya'ni kullah. Ikhwani wa akhwatil aizza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian 40 hadis yang dikumpulkan oleh Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, dan kita sampai pada hadis kedua tentang riya, dan pertemuan kali ini adalah bagian kedua, lanjutan dari hadis kedua yang telah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Sebagai refresh kita baca hadisnya, kemudian kita akan masuk pada materi-materi lanjutannya. Hadis tentang riya ini diambil oleh Al-Imam Al-Khumaini dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, di mana Imam Ja'far berkata, kullu riya'in syirkun, bahwa setiap perbuatan riya itu adalah syirik. Innahu man amila linnas kana thawabuhu 'alan nas. Siapapun yang beramal untuk manusia, maka pahalanya ya selayaknya dia ambil dari manusia. Wa man amila lillah kana thawabuhu 'ala Allah, dan barang siapa yang berbuat beramal karena Allah, maka pahalanya akan dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga sudah bahas tentang definisi riya, namun ada baiknya supaya tidak terputus pembahasan, kita ingat kembali bahwa riya adalah menampakkan atau menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan baik atau sifat-sifat perangai-perangai yang baik, kemudian tentang keyakinan yang benar, tapi semua itu ditampakkan, ditunjukkan dalam rangka mendapatkan pujian atau apresiasi dari manusia. Jadi seseorang ketika berbuat baik atau menunjukkan akhlak yang baik, sifat yang baik, atau menunjukkan tentang keyakinan yang benar, tentang keimanan dan lain sebagainya, tapi bukan dalam rangka mendapatkan ridho Allah, dan dia lakukan semua itu dalam rangka mendapatkan aplaus, pujian, pujaan, sanjungan dari manusia. Itu secara umum adalah definisi daripada riya. Kita telah membahas panjang lebar dalam pertemuan pertama. Nah, dalam lanjutan tentang riya ini, kita masuk pada pembahasan bahwa ketika setan itu tidak bisa merayu manusia untuk berbuat dosa. Memang umat manusia ini macam-macam. Ada umat manusia yang setan mampu menggodanya, merayunya untuk mereka berbuat buruk. Ada manusia-manusia tertentu yang mereka sudah lolos, artinya mereka aman. Mereka sudah sampai pada titik di mana mereka tidak mungkin berbuat buruk, tidak mungkin dia mencuri, tidak mungkin dia membunuh, tidak mungkin dia menipu. Nah, ketika orang-orang ini sudah tidak bisa ditipu atau dirayu oleh setan untuk berbuat keburukan atau kejahatan, maka setan juga masih punya cara untuk menggoda atau menjatuhkan orang itu. Dari jalan apa? Justru setan akan menjatuhkannya dari kebaikan-kebaikannya. Baik kebaikan dalam amal perbuatan, baik kebaikan dalam sifat, maupun kebaikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah dan keimanan. Jadi kelehean setan ini atau kecerdikan setan dalam menjatuhkan seorang manusia ketika dia sudah tidak mampu menggoda atau merayu manusia untuk berbuat buruk, maka dia akan menjadikan kebaikan-kebaikan manusia menjadi keburukan. Bagaimana caranya? Ya caranya
dengan menyuburkan atau menghidupkan sifat riya. Artinya seseorang itu berbuat baik, beramal baik, menjaga perangai-perangai baiknya, menjaga sifat-sifat baiknya, sifatnya yang jujur, sifatnya yang dermawan, sifatnya yang murah senyum, yang santun dan lain sebagainya. Tapi setan mampu men-switch yang seharusnya perbuatan-perbuatan baik, perangai-perangai baik, akidah-akidah yang baik itu dilakukan oleh manusia dalam rangka meraih ridho Allah, tapi setan men-switchnya agar orang ini berbuat baik sekadar atau semata-mata untuk mendapatkan tempat di hati umat manusia. Dapat pujian, dapat sanjungan, dapat aplaus, dapat tepuk tangan. Dan ketika seorang manusia akhirnya melakukan semua kebaikan itu dalam rangka mendapatkan pujian dari manusia, maka serta-merta kebaikannya menjadi keburukan. Dan itulah keluar biasaan setan dalam menggoda umat manusia. Dalam bagian kitab Al-Arba'una Haditsan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Khumaini berkaitan dengan hal ini, beliau menulis seperti ini. Jadi setan yubaddilu hasanatihim sayyi'at. Setan akan merubah kebaikan-kebaikan mereka menjadi keburukan. Wa yudkhiluhum jahannam wa darakatiha min tariqil manasik wal ibadat. Setan mampu menggiring mereka ke jahanam itu justru dari jalan ibadah, dari jalan perbuatan-perbuatan baik. Ini luar biasa. Ini dilakukan oleh setan dalam rangka menjatuhkan umat manusia. Wa yuhawwilul umur allati yuriduna ay yu'ammiru biha akhiratahum ila adawatin litakhribiha. Jadi setan dengan kecerdikannya, dengan kelihayannya, dia mampu yang seharusnya manusia itu beramal baik, menunjukkan perangai yang baik, menjaga perangai baiknya, menjaga keimanannya, dalam rangka memakmurkan akhiratnya, setan bisa merubahnya menjadi perangkat-perangkat untuk merusak akhiratnya. Dan seperti yang kita bahas dalam pertemuan yang sebelumnya, ketika para malaikat itu bergembira membawa berbagai macam amal baik dari umat manusia ke langit, dan amal ini hendak dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata kepada malaikat, buang amalan-amalan itu ke sijin. Malaikat heran, bagaimana mungkin saya ini bawa amal-amal baik, hamba-hamba yang baik dalam pandangan malaikat. Tapi kemudian Allah berkata, mereka itu berbuat tidak karena aku. Mereka berbuat semua kebaikan itu dalam rangka mendapatkan pujian dari manusia. Lemparlah amalan-amalan mereka ke dalam sijin. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh setan dalam hal ini? Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif membuka rahasia bahwa setan memanfaatkan fitrah hubbun nafas. Manusia ini memang secara fitrah dia mencintai dirinya. Kita tidak pernah menemukan manusia yang sehat jiwanya, sehat akalnya, yang tidak suka pada dirinya. Setiap manusia itu cinta pada dirinya. Karena itu manusia itu ingin agar dirinya itu mulia, agar dirinya itu aman dari bahaya, semua kebutuhannya terpenuhi. Itu semua berangkat dari fitrah hubbun nafas. Karena memang setiap manusia itu punya fitrah hubbun nafs, mencintai dirinya. Nah, setan memainkan fitrah yang seharusnya baik ini, itu ditarik oleh setan agar kecintaan manusia pada dirinya ini itu dilakukan oleh manusia dengan cara menunjukkan berbagai macam perbuatan baik, perangai baik dalam rangka mendapatkan pujian dari manusia. Dan karena manusia cinta pada dirinya, ketika dia mendapatkan pujian juga dia akan semakin bahagia dan boleh jadi lupa daratan. Dan akhirnya dia akan fokus giat untuk berbuat baik, tapi bukan dalam rangka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan semua kebaikan itu. Dia jaga perangai-perangai baiknya hanya supaya dia mendapat hati, mendapat tempat di hati manusia yang lain. Nah, ini yang Al-Imam Al-Khumaini
qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, lewat hadis ini memberikan peringatan kepada kita agar jangan sampai perbuatan-perbuatan baik kita itu kita lakukan dalam rangka mendapatkan pujian dari umat manusia dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh-contoh. Imam Al-Khomeini memberikan contoh-contoh seperti ini. Kadang-kadang setan itu menjatuhkan manusia lewat dialog-dialog keagamaan, dialog keilmuan. Dan ini biasanya yang tergelincir adalah banyak para ulama. Kadang-kadang setan memainkan urusan ilmu ini sehingga setan membuat agar para ulama ini berlomba untuk menunjukkan pendapatnya, kelehannya, kedalaman ilmunya. Dan dia berusaha untuk agar pendapatnya ini yang paling kuat hujah-hujahnya, dan kepuasan alim itu adalah ketika pendapatnya itu akhirnya tidak ada ulama lain yang mampu menjatuhkan dengan hujah-hujah seperti hujah-hujah dia. Kadang-kadang lewat dialog keilmuan, bahkan hal-hal yang berhubungan dengan agama, dialog-dialog keagamaan, itu setan memainkan hati manusia, dan akhirnya seorang alim itu dia menunjukkan ilmunya dalam rangka dia mengungguli ulama yang lain, bukan dalam rangka menyampaikan kebenaran atau menemukan kebenaran, tapi dia lakukan semua itu dalam rangka agar orang tahu bahwa aku yang paling alim di antara semua ulama yang ada, pendapatku yang memang lebih kuat dalil-dalilnya. Hati-hati, kata Khomeini, bahkan para ulama juga berada dalam bahaya, bahkan ketika mereka berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama. Nah, ulama yang jatuh dalam perangkap setan seperti ini, dia memang akan dipuja di tengah umat manusia, akan banyak umatnya, banyak yang memuji dia. Tapi sebenarnya ketika dia lakukan bukan karena Allah, dia jatuh dari mata Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang setan menggoda para imam jamaah umumnya. Setan membedakan nanti. Kalau kamu ini imam, tapi imam dari masjid yang besar, masjid jame. Kalau dia imam, tapi imam di langgar kecil. Nah, ini juga kadang-kadang orang yang mengimami atau yang menjadi imam di jame yang besar itu merasa bahwa dirinya lebih baik daripada imam-imam yang menjadi imam di langgar-langgar kecil. Dan bahkan posisi menjadi imam di jami' yang besar itu menjadi posisi yang diperebutkan. Karena apa? Karena ketika seseorang menjadi imam dalam jami' yang besar, dia akan mendapatkan tempat lebih di hati masyarakat. Hati-hati juga dalam hal ini. Setan kadang-kadang menggoda lewat soft awal dan soft akhir. Soft bagian kanan, bagian kiri, kan kita tahu kan, siapa yang sholat jamaah dan dia berada di soft awal itu pahalanya lebih besar daripada yang ada di soft kedua, soft ketiga. Dan orang-orang yang berjamaah di soft bagian kanan itu pahalanya lebih banyak daripada yang ada di bagian kiri. Nah, kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang akhirnya dia berusaha untuk, ini bukan berarti kita tidak boleh untuk menempati soft awal, tapi setan akan memainkan ini. Kadang-kadang ada orang yang dia berusaha untuk jangan sampai soft awal itu ditempati oleh orang lain, dan bahkan dia berusaha untuk bahkan datang di waktu yang lebih awal agar dapat soft terdepan. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka supaya orang-orang membicarakan dia bahwa kalau fulan ini datangnya pasti sebelum orang lain datang, dan dia pasti di soft awal dia, dan bagian kanan lagi. Hati-hati. Ada orang-orang yang bahkan sebenarnya mereka ini malas berjamaah, dia tidak berjamaah, tapi supaya dia mendapatkan tempat di hati orang, kadang-kadang berbicaranya seperti apa? Berbicaranya, iya, saya ini tidak sembarangan mau menjadi makmum dari seorang imam. Saya ini berhati-hati. Saya ingin kalau berjamaah, bermakmum, saya cari imam yang adil. Dan karena saya berhati-hati dan saya tidak yakin bahwa para imam itu adil, maka saya lebih baik sholat sendirian. Jadi bahkan tidak berjamaahnya dan dalam rangka mencari seorang imam yang adil pun itu dilakukan dalam apa? Dalam rangka mendapatkan tempat di hati manusia. Hati-hati juga. Kadang-kadang ada figur, tokoh ini. Tokoh kadang-kadang justru dia mengambil soft di belakang. Tapi setan bisa, ketawaduannya tokoh ini bisa di-switch oleh setan. Artinya kamu tunjukkan bahwa meskipun kamu tokoh, kalau kamu datang terlambat kamu juga di belakang.
Dan bahkan kadang-kadang dia sengaja untuk datang terlambat dan dia tidak perlu cari tempat di depan dan dia tetap sholat di belakang. Tapi setan sudah men-switch hatinya. Artinya orang-orang tahu bahwa kamu ini alim yang mutawadi. Meskipun kamu seorang tokoh, meskipun kamu seorang figur, kamu tidak masalah untuk sholat di shaf yang paling akhir. Hati-hati juga. Artinya setan selalu memainkan. Jangan sampai kita lengah, kata Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahus syarif. Kadang-kadang ada orang yang digoda oleh setan lewat pertanyaan. Dia ini padahal bukan ahli sholat malam, tapi ketika ada seorang alim yang datang, orang-orang bertanya, dia supaya mendapatkan tempat di hati jamaah yang ada, dia kemudian bertanya, sholat malam yang bagus itu bagaimana syarat-syaratnya Ustadz? Tapi dia tanya ini bukan dalam rangka untuk sholat malam, dalam rangka supaya, oh fulan hadza yas'al an sholatil lail, dia tanya tentang sholat malam, berarti dia mau melakukan sholat malam. Hati-hati juga. Kadang-kadang ada orang bangga-banggaan dengan, kamu sudah haji berapa kali? Kalau saya nih hampir tiap tahun haji, saya ini hampir tiap tahun ziarah. Kamu sudah berapa kali ziarah? Kadang-kadang jumlah berapa kali ziarah itu juga dijadikan. Jadi ziarah atau haji itu adalah perbuatan yang umroh, perbuatan yang bagus. Tapi setan bisa men-switch itu. Switch apa? Dibuat bangga-banggaan, banyak-banyakan. Atau kadang-kadang ada orang yang tidak punya uang, dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk kemudian umroh. Saya walaupun tidak punya, saya tabung sedikit demi sedikit dan akhirnya saya haji. Hilang pahalanya ini. Dia ucapkan ini bukan dalam rangka apa? Dalam rangka supaya orang memberikan apresiasi kepadanya. Kamu walaupun fakir tapi kamu berhasil untuk haji. Dan dia ceritakan itu dalam rangka mendapatkan sanjungan, mendapatkan tempat di hati manusia. Hati-hati, bisa hilang pahala amalnya. Nah, dan intinya bahwa jangan sampai kita kehilangan keikhlasan dalam amal-amal baik kita, dalam perangai-perangai baik kita, dalam keimanan kita, dan akhirnya semua hal-hal yang baik itu kita persembahkan untuk dapat pujian manusia dan kita tidak dapat nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barometer keikhlasan adalah ketenangan hati orang yang ikhlas. Ini juga barometernya. Kan di Al-Quran dikatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi orang yang mukhlis adalah orang yang sudah tidak peduli dalam perbuatan-perbuatan baiknya. Dia tidak peduli, bahkan dia tidak mikir ada orang yang mendengar, ada orang yang tahu, ada orang yang melihat. Tidak perlu. Dia tentram bahwa Allah tidak mungkin melewatkan sedikit pun kebaikanku. Dan yang penting kebaikanku tidak terlewat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Allah itu alimun bidzatis sudur. Sehingga orang yang mukhlis adalah orang yang tentram. Dia tidak perlu ketika dia berbuat baik, bahkan ketika tidak ada yang tahu, dia sama sekali tidak gelisah. Ada orang-orang yang dia berbuat baik, memang dia orang baik, tapi setan mampu men-switch. Artinya dia berbuat baik tapi dia tidak puas kalau kebaikannya tidak ada orang yang tahu. Nah, ini setan men-switch. Hati-hati. Padahal orang yang mukmin sejati, orang yang betul-betul mukhlis adalah orang yang tentram, hatinya tentram. Dia tidak perlu diketahui orang, tidak perlu didengar orang. Karena dia yakin bahwa tidak ada satu kebaikannya pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan dari Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahus syarif ketika memberikan syarah pada hadis ini adalah jangan sampai. Jadi kalau ada orang masuk neraka karena perbuatan jahatnya, perbuatan buruknya, ya lumrah lah. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu masuk neraka justru karena beragam perbuatan baikmu yang sudah di-switch oleh setan sehingga kamu lakukan semua itu tidak karena Allah tapi karena pujian dan sanjungan umat manusia. Jangan sampai. Ini sangat ironis kalau akhirnya kita masuk neraka karena sholat kita, karena ibadah kita, karena ketaatan kita, karena berbagai macam perangai baik kita. Alangkah ruginya kita. Bahkan Allah juga tidak menerima. Dalam keterangan yang lalu kan sudah kita bahas juga bahwa ketika kita juga artinya ada seseorang yang anak ini saya berbuat baik ini untuk Allah, tapi pada saat yang sama dia juga senang ketika mendapatkan sanjungan dan pujian dari dia. Tuju juga itu sanjungan dan pujian dari manusia. Allah akan menarik diri, sudah kita jelaskan kemarin kan.
Jadi kalau satu perbuatan ini kita lakukan juga untuk Allah dan juga untuk manusia, Allah mengatakan ana khairu syarikin. Kalau sampai ada orang yang menyekutukan aku dalam perbuatan-perbuatan baiknya dengan hamba-hambaku yang lain, aku akan menarik diri. Ketika Allah menarik diri, artinya aku tidak mau diduakan. Ketika Allah menarik diri, berarti orang ini berbuat kebaikan hanya untuk selain Allah. Dan hilang nilai kebaikan itu. Dan ini masalah besar. Kenapa riya ini ditaruh di posisi kedua oleh Al-Imam Al-Khumaini setelah hadis tentang jihadun nafas? Karena urusan riya ini akan berkonsekuensi pada syirik. Artinya seseorang berbuat bukan karena Allah, yakni asyraka fi ibadatihi ghairallah. Dia melibatkan dalam ibadahnya selain Allah. Dan dia jatuh dalam kemusyrikan. Sementara syirik di Al-Quran dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Jadi Allah pantang diduakan. Hati-hati. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Hati-hati. Karenanya ini diletakkan di nomor 2 karena ini sangat krusial, sangat penting. Karena banyak orang-orang yang lengah, banyak orang-orang yang bahkan dia mabuk dengan berbagai macam perbuatan baiknya, ibadahnya, tapi hatinya dia sudah terjerat oleh sanjungan dan pujian manusia. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keterangan yang lalu juga kita katakan bahwa Layah, alangkah bodohnya manusia ini. Dia berbuat untuk manusia. Manusia yang kalau berkumpul semuanya, dari Adam sampai nanti manusia terakhir, nabi-nabinya suruh kumpul semuanya, dia ini berbuat untuk manusia yang kalau berkumpul semuanya, bahkan menciptakan satu lalat tidak mampu. Apa yang dia harap dari selain Allah, yang kalau mereka berkumpul bahkan menciptakan satu lalat tidak mampu, satu ekor lalat tidak mampu? Apa yang kamu harapkan dari manusia? Jangan sampai hal-hal yang tidak berarti itu akan menggugurkan berbagai amal dan perbuatan baikmu. Nah, dan kebanyakan orang yang berbuat baik ini dia sudah terlena dengan kebaikannya dan dia tidak sadar bahwa dia berbuat baik ini bukan karena Allah. Sehingga dia semangat untuk berbuat baik karena banyak yang memuji dia. Semakin banyak yang memuji dia, dia semakin semangat untuk berbuat baik. Padahal nol nilainya. Dan riya itu adalah jenis penyakit yang orang tidak sadar. Seperti kanker. Kanker itu tidak ada sakitnya. Orang kalau terkena kanker itu berkembang, menggerogoti tubuh. Ya. Tapi kapan orang baru menyadari? Ketika sudah akut, ketika sudah tidak bisa tertolong lagi. Riya itu juga jenis penyakit seperti itu, yang banyak orang tidak menyadari. Sehingga kalau penyakit yang tidak ada rasa sakitnya, yang tidak disadari, orang tidak berpikir untuk berobat, orang dia tidak merasa sakit kok. Ada penyakit-penyakit yang memang orang tahu kalau ini sakit dan dia menyadari penyakitnya, kemudian dia berobat. Nah, kalau riya ini adalah jenis penyakit yang tidak mudah difahami. Dan biasanya orang tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dan karena itu perlu ada kajian-kajian akhlak seperti ini, seperti syarah hadis 40 Imam Khumaini ini, di mana beliau mengingatkan kita atas hal-hal yang mungkin selama ini tidak menjadi perhatian kita. Karena orang yang tidak sadar bahwa dirinya sakit, maka dia tidak akan berpikir untuk berobat. Al-Imam Al-Khumaini kemudian membawakan sebuah riwayat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, di mana Imam Ali berkata, meriwayatkan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, Rasul berkata, "Man tazayyana lin-nas bima yuhibbullah wa baraza lillahi fi sir bima yakrahullah laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban wa lahu maqit." Hati-hati, ada banyak manusia seperti ini. Dan boleh jadi itu diri kita, boleh jadi pembicara. Saya terjemahkannya, bahwa barang siapa yang menghias dirinya untuk manusia, menghias dirinya dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan perangai-perangai baik, ya, dengan pemikiran-pemikiran yang baik, man tazayyana linnas,
Jadi dia menghiasi dirinya untuk manusia atas hal-hal yang disukai oleh Allah. Tapi wa barazalillah, dia melawan Allah ketika tidak ada yang lihat. Jadi orang ini baiknya, khusyuknya, jujurnya, santunnya kalau di hadapan orang. Kalau ada mata-mata yang melihat, dia akan menjaga dirinya untuk baik. Jadi dia menjaga dirinya dengan hal-hal yang disukai oleh Allah. Ketika apa? Ketika dilihat oleh manusia. Tapi ketika dia sudah sendirian, dia sudah norma-norma itu, aturan-aturan itu, dia sudah tidak jaga dirinya lagi. Karena ketika dia sudah sendirian di rumah, tidak ada orang, dia bebaskan dirinya. Bahkan dia lakukan hal-hal yang Allah tidak suka kepadanya. Ada banyak jenis orang yang seperti itu. Ketika di hadapan halayak, dia menjaga dirinya untuk tetap baik. Tapi ketika dia sendirian, dia sudah tidak terlalu mementingkan itu aturan agama, halal haram, ya. Tidak dia pentingkan lagi. Nah, orang yang seperti ini, man tazayyana linnas bima yuhibbullah wa baraza lillahi fis-sir bima yakrahullah, maka kata Rasul, dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah murka dan marah terhadapnya. Wa huwa alaihi ghadban wa lahu maqit. Nah, riya ini ada tanda-tandanya. Riya ini ada tanda-tandanya. Apa tanda-tanda riya? Riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam meriwayatkan dari ayah-ayahnya, dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, pintu kota ilmu Rasulullah, thalathu alamatin lil murai. Ada 3 tanda bagi orang yang riya. Ini juga bisa menjadi barometer buat kita semua. Yang pertama, yanshatu idza ra'an nas. Jadi kalau dia sedang berbuat baik itu ada orang yang melihatnya, semangat ya. Penuh spirit. Berkas dia. Kalau ada yang lihat. Wa yaksalu idza kana wahda. Tapi kalau tidak ada yang lihat, ogah-ogahan. Ono sing delok. Tidak ada yang lihat, ya kan? Wa yuhibbu, jadi pertama tandanya adalah semangat kalau dilihat orang, semangat untuk berbuat baik kalau dilihat orang, malas berbuat baik kalau tidak ada yang lihat. Wa yuhibbu ayyuhmada fi jami' umurih, dan dia ini gila pujian, senang kalau dipuji. Nah, itu tanda-tanda orang yang murai atau orang yang mempunyai sifat riya. Nah, yang inti pada mukmin itu adalah hatinya. Jadi apakah perbuatan ini riya atau tidak, itu yang menentukan hati kita. Hati kita ini loh, melakukan semua itu karena Allah atau karena pujian. Barometernya di hati kita sebenarnya. Kita tahu itu. Nah, sementara qalbul mukmin, nah ini kita akan bicara tentang qalb sedikit. Tentu dalam keterangan-keterangan yang sederhana ya. Bahwa qalbul mukmin itu adalah cermin dari sifat jalaliyah dan jamaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam diri kita ini yang paling mampu, yang berpotensi besar, yang berkapasitas besar untuk menampung jamaliyah dan jalaliyah Allah Subhanahu wa taala adalah hati kita. Tidak ada dalam diri kita itu yang kapasitasnya lebih besar daripada hati. Karena itu hati itu adalah esensi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hati. Karena manusia itu hatinya. Hakikat kita ya hatinya. Boleh jadi di luar kita bisa menampakkan seakan-akan kita suka sama seseorang, hormat sama seseorang. Tapi di hati itu yang hakiki. Boleh jadi orang tertipu dengan zahir kita, kita senyum kepadanya, kita sambut, ya, kita peluk, tapi padahal kita tidak suka padanya. Mungkin tidak itu? Karena itu, kalau kita mau tahu apakah kita ini betul-betul suka kepada orang atau tidak, kita lihat hati kita, dan itu tidak bisa bohong. Hati tidak akan pernah membohongi kita, karena itu rasa.
sebelum saya bicara beberapa riwayat yang berkaitan tentang hati ini, karena riya juga hati. Kalau kita bertanya kepada hati kita, kita lakukan semua ini karena Allah atau karena pujian, itu hati kita tahu, tidak bisa bohong hati kita. Dan kalau kita mau mendengar hati kita, dengan mudah kita paham bahwa oh iya ya, saya lakukan semua ini memang saya pengen dipuji, saya suka dipuji, saya bersemangat kalau saya berbuat baik, saya dilihat oleh orang itu. Nah, pernah entah dalam kajian 40 hadis ini pernah saya jelaskan atau enggak, tapi ada baiknya saya refresh sedikit bahwa manusia itu telah mendapatkan petunjuk. Jadi tidak ada manusia yang tidak dapat hidayat itu. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomong, oh itu belum dapat hidayat, itu statement yang tidak benar. Karena semua manusia sudah dapat petunjuk. Yang pertama, manusia dapat petunjuk lewat fitrahnya. Ayatnya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi sudah diilhamkan, sudah namanya itu installing langit sudah. Jadi begitu jiwa diciptakan, manusia sudah dapat pemahaman tentang fujur dan takwa. Fa alhamaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dapat sudah. Itu disebut dengan hidayah fitriyah. Jadi setiap manusia dapat petunjuk, paling tidak melalui fitrahnya. Nah, jadi kalau ada orang non muslim, seandainya ada orang non muslim, seandainya dia tahu takwa enggak? Ya tahu, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi nilai takwa itu bukan hak paten orang itu mukmin dan muslim, karena setiap jiwa yang Allah ciptakan, Allah sudah ilhamkan pada setiap jiwa itu fujuraha wa taqwaha, tinggal dia mau pakai atau enggak. Sahih. Nah, yang kedua adalah hidayah akliyah. Akal ini pun Allah ciptakan akal berpotensi untuk menangkap ayat-ayat Allah. Dan dalam semua nilai-nilai Al-Quran, Allah sandarkan nilai-nilai itu pada akal manusia. La ayatin li ulil albab, la ayatin li qaumin yatafakkarun. Ya. Semua famalakum kaifa tahkumun. Jadi memang nilai-nilai yang ada di kitab suci itu, yang ada di Al-Quran, Allah sandarkan pada akal manusia. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam pergantian siang dan malam, la ayatin liulil albab. Jadi memang akal kita mampu menangkap ayat-ayat ilahi. Berarti akal juga sumber hidayah. Akal kita ini Allah buat secara otomatis, kalau kita gunakan logika dengan jernih, maka akal kita ini mampu menangkap ayat-ayat. Bahkan Allah menyandarkan semua nilai-nilai Al-Quran pada akal. Nah, yang ketiga adalah hidayah yang berkaitan dengan wahyu dan para rasul. Allah mengirim para nabi, para rasul sepanjang sejarah umat manusia ini. Allah juga menurunkan kitab-kitab suci, dan kita pun sekarang apalagi di zaman ini kita bisa akses itu. Jadi semua kitab suci kita bisa akses, semua cerita para nabi kita bisa akses, bahkan lewat gadget kita, tinggal pakai ujung jari kita sudah bisa dapat cerita tentang berbagai macam sejarah para nabi, hikmah-hikmah para nabi, sabda-sabda para nabi. Artinya hidayah itu telah tersuguhkan dan semua bisa mengakses hidayah itu. Nah, yang keempat, sumber hidayah ini adalah hati manusia. Kalau fitrah langsung aktif, kalau akal langsung aktif, kalau para nabi, sabda-sabdanya, kitab suci langsung bisa kita akses. Tapi hati ini adalah sumber hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah ketika berbicara hikmah, Allah katakan banyak itu. Tapi ketika Allah berbicara ilmu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ilmu sedikit. Jadi akal kita yang mampu menghasilkan ilmu itu sedikit, tidak bakal banyak. Sehebat-hebatnya akal, maksimal dia melakukan kajian, dia akan dapat sedikit. Karena raihan akal adalah
ilmu. Ilmu qalil, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tapi kalau dapat hikmah, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Nah, hikmah ini bukan urusan akal. Hikmah itu adalah jelajah hati. Dan dalam hadis pertama sudah dibahas kan, man akhlasa lillahi arba'ina sabahan jarad yanabiul hikmah min qalbihi ala lisani. Barang siapa yang mengikhlaskan dirinya selama 40 hari. 40 hari tidak bermaksiat ya. Maka akan terpancar dari hatinya bukan sumber hikmah loh ya, sumber hikmah. Ya nabiul hikmah min qalbi, dari hatinya ala lisani. Jadi sebenarnya setiap kita ini punya hati, dan hati kita ini sudah bersambung pada alam yang tak terbatas, pada ilmu yang tak terbatas. Tapi butuh diaktifasi ya, kayak tanah ini. Tanah ini kan kalau kita mau ambil air di permukaannya tidak ada kan, butuh digali tanah ini. Kalau kita gali, semakin dalam kita gali, tiba-tiba akan keluar air. Bahkan kalau sudah keluar, bahkan kita membendungnya tidak mampu. Hati kita seperti itu. Cuma aktivasi hati bukan dengan digali loh ya, bukan dengan dilenggis, tapi dengan dilakukan sair suluk ya, artinya kita melakukan tirakat selama 40 hari, baru kemudian akan sama kayak kita dapat air gitu. Hati kita akan memancarkan sumber-sumber hikmah. Dan ketika itu, maka kita akan melihat semua kebenaran. Dan itu hak setiap manusia. Karena itu, hati ini adalah mahal sekali. Jadi, makanya para ahli irfan itu ketika dia diciptakan oleh Allah sebagai manusia, diberi hati, ini ibarat telah diberikan sesuatu yang tak terbatas. Hanya kita saja, kita manusia yang kita ini tidak tahu nilai hati kita. Padahal hati ini kalau kita aktifasi, la haula wala quwata illa billah. Semua kita ini kaya raya. Semua kita ini sambung pada hal yang tak terbatas, dan itu di hati kita. Bagaimana cara aktivasinya? Tidak dengan duit. Dengan taat kepada Allah. Cuma 40 hari. Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan jarad ya nabiul min qalbihi ala lisani. Dan itu bagi setiap manusia, tidak peduli dia dari bangsa apa, dari etnis apa, dari keturunan siapa, siapapun yang mengikhlaskan dirinya selama 40 hari, dia akan memancarkan sumber-sumber hikmah dari hatinya. Dan ketika itu dia akan melihat semua kebenaran. Dan itu milik setiap manusia. Supaya kita tahu harga kita ini mahal. Nah, karena hati, makanya hati ini Allah tidak ingin diduakan. Allah ingin hati ini sebagai sumber pada hal yang tak terbatas. Allah ingin jangan diisi oleh selain aku. Jadi kalau ada hati mukmin, isinya bukan Tuhan toh. Ada fulan dan fulan, ada fulan dan fulan, atau ada ini dan itu, hati itu rusak. Tidak akan pernah sampai pada mata air hikmah. Kapan hati itu akan sampai pada mata air hikmah? Kapan menjadi aktif untuk memancarkan sumber-sumber hikmah? Ketika hati itu kita kuasakan kepada pemilik sejatinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah sebuah hadis qudsi, nah setelah keterangan tadi itu, baru hadis qudsi ini insya Allah dengan mudah bisa ditangkap ya. La tasa'uni ardi wala sama'i bal yasa'uni qalbu abdiyal mu'min. Keagunganku, jalaliyah dan jamaliyahku ini tidak ada yang mampu menampungnya, tidak langitku, tidak bumiku. Supaya kita tahu bahwa hati kita itu jauh lebih luas daripada langit dan bumi. Pada langit dan bumi ini seakan tak terbatas. Tapi hati manusia, hati kita ini, hati masing-masing kita ini, la tasa'uni ardi wala sama'i bal yasa'uni qalbu abdiyal mu'min. Hati setiap mukmin lah yang mempunyai kapasitas terbesar untuk menampung jalaliyah dan jamaliyahku. Dan bagaimana itu terjadi? Ketika kita persembahkan, kita berikan hati ini kepada pemilik sejatinya. Jangan diisi dengan yang lain. Allah tidak mau. Hati kita ini adalah rumah Allah. Tanda kutip tentunya ya. Jangan nanti ditafsirkan macam-macam loh ya. Artinya hati ini kalau kemudian di dalamnya ada yang selain Allah, Allah akan tinggalkan hati itu. Kita tidak akan pernah sampai pada ya Nabi al-hikmah. Imam Khomeini menjelaskan bahwa
yang mengendalikan hati mukmin adalah Allah, bukan hawa nafsu manusia. Ini luar biasa loh ya. Orang yang telah mengikhlaskan dirinya kepada Allah, nanti yang mengendalikan hatinya itu Allah. Al-Mutasarrif. Ini yang bicara seorang arif yang wasil ya. Saya hanya menukil saja, saya tidak pernah merasakan ini. Jujur aja ya. Karena yang menyampaikan ini arif yang wasil, saya hanya menukilkan maknanya saja, bahwa al-mutasarrif fi qalbil mu'min huwa Allah, lan nafs. Yang mengendalikan hati mukmin Allah. Asal mukmin itu memberikan seluruh hatinya untuk Allah. Tidak diberi tempat selain Allah di hatinya. Baru nanti al-mutasarrif itu Allah. Dan kalau itu riwayat ini akan berbicara, qalbul mu'min baina isba'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Hati orang mukmin itu dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kuasakan kepada Allah, nanti yang mengendalikan hati itu adalah Allah. Bagaimana kalau hati kita yang mengendalikan Allah? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dan semua kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, pengetahuan, ma'rifah, semua ada pada kita. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir. Di bagian akhir ini Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif itu juga menyampaikan sebuah riwayat bahwa bukan berarti juga kalau seandainya kita ini kan, kalau kebaikan kita itu diapresiasi oleh orang kan kita senang kan. Jadi senang dengan apresiasi orang itu tidak serta-merta ria. Yang ria itu adalah kalau kita lakukan kebaikan itu untuk apresiasi, untuk pujian. Tapi kalau kemudian kita berbuatnya untuk Allah, tapi kemudian kalau ada yang muji kita senang, itu enggak apa-apa. Tapi kalau yang menjadi penyemangat kita, motivasi kita itu adalah pujian orang, semata-mata pujian orang, akhirnya kita berbuat baik, itu ria. Tapi kalau kita berbuat karena Allah, tapi kemudian kalau perbuatan baik kita ini kemudian ada yang tahu, ada yang muji, kita bahagia, itu bukan ria. Tidak ada masalah ya. Ada riwayat dari Al-Imam Baqir alaihi salam. Dalam riwayat ini dikatakan, sa'altuhu, ya, aku bertanya kepada Imam Baqir, anir rajuli, tentang seseorang ya'malu syai'a minal khair, dia berbuat sesuatu dari kebaikan, fayarahu insanun, tiba-tiba dia berbuat karena Allah, tiba-tiba ada orang yang melihat, fayasurrahu dzalik, dan dia senang ketika dia sedang berbuat baik ini ada yang melihat, senang dia. Tapi dia berbuatnya karena Allah. Tapi ketika ada orang lain tahu, dia juga senang. Artinya dia serta-merta dia senang. Bukan dia lakukan kebaikan ini dalam rangka dilihat orang, tapi ketika dia berbuat baik kemudian karena Allah dan kemudian ada yang lihat, dia senang, berbahagia dengan adanya orang yang melihat. Qala, kata, artinya orang ini bertanya, apakah ini juga riya? Kalau kadang-kadang kan kita berbuat baik karena Allah, kemudian ada yang lihat, hati kita senang. Contoh umpamanya, kita di malam hari kita baca Al-Quran, tiba-tiba istri kita bangun, atau anak kita bangun, atau ayah kita bangun, dan akhirnya tahu. Kita lakukan itu bukan dalam rangka supaya diketahui, tiba-tiba orang tua kita tahu, ibu kita tahu, ayah kita tahu, istri kita tahu, anak kita tahu bahwa kita sedang baca Al-Quran di tengah malam. Dan kita berbahagia dengan ketika mereka melihat kita membaca Al-Quran. Apakah ini juga riya? Al-Imam Baqir al-Syam berkata, la ba'sa. Dan diberikan alasannya, ma min ahadin illa wa huwa yuhibbu ay yadhhara lahu fin nasil khair. Kata Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam, tidak ada orang kecuali
dia itu suka kalau yang tampak tentangnya di tengah manusia adalah kebaikan. Artinya orang itu dia memang hakikatnya dia orang baik dan dia berbahagia ketika dia dikenal sebagai orang baik. Idza lam yakun sana'a dzalika lidzalik, tidak ada masalah asal dia melakukan kebaikan itu bukan dalam rangka dilihat orang atau mendapatkan pujian dari orang. Dia berbuat untuk Allah, tapi ketika ada yang tahu serta-merta dia bahagia. Itu sama dengan kita disuruh menyampaikan nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi ketika seorang sudah sampai pada titik di mana dia mendapat nikmat dari Allah dan dalam rangka dia mensyukuri nikmat ini, di antaranya dia ceritakan nikmatnya kepada orang lain dan dia berbagi atas nikmat yang diterima kepada orang lain, dan dia senang orang lain mendapatkan nikmat dari nikmat yang dia terima dari Allah dan dia berbahagia dengan itu tidak apa-apa. Kita membantu orang. Dan ketika bantuan kita sampai kepada orang, kita lihat orang itu bahagia, kita juga ikut bahagia. No problem. Tidak ada masalah. Itu bukan bagian daripada riya. Asal idza lam yakun sana'a dzalika lidzalik. Jadi dia tidak berbuat baik itu dalam rangka mendapatkan pujian itu atau dalam rangka dilihat oleh orang lain. Kalau tiba-tiba dia berbuat baik, ada yang melihat, ada yang tahu, kemudian dia berbahagia dengan orang lain tahu itu tidak apa-apa. Artinya seandainya tidak ada yang lihat pun dia tetap berbuat baik. Jadi memang di hadis kedua ini Al-Imam Al-Khomeini setelah berbicara tentang hadis tentang jihadun nafas, yang ini hendak menyampaikan bahwa hati-hati, kadang-kadang setan itu ketika tidak mampu menggoda kita lewat perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat serta perbuatan-perbuatan buruk, setan akan menjatuhkan kita justru lewat kebaikan-kebaikan kita. Dengan apa? Dengan menumbuhkan sifat riya dalam hati kita. Dan kalau sifat riya sudah menguasai hati kita, berarti hati kita sudah dikuasai oleh selain Allah. Dan kalau hati kita sudah dikuasai oleh selain Allah, maka sebenarnya yang ada dalam hati kita itu selain Allah. Dan walaupun orang itu secara zahir menyatakan dirinya muslim mukmin, tapi hakikat dirinya adalah hatinya. Kalau hatinya itu semata-mata untuk manusia, berarti dia sedang tidak menuhankan Allah Subhanahu wa taala, dia sedang menuhankan manusia tanpa dia sadari. Karena itu dalam riwayat tentang riya ini dikatakan kullu riya'in syirkun. Setiap riya itu adalah syirik, meskipun tidak disadari oleh orangnya. Orangnya mengatakan, loh, Tuhan saya satu, ana la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi hatinya melakukan semua kebaikan untuk orang lain. Jadi di lisan Tuhanmu satu, tapi hakikat dirimu menuhankan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kullu riya'in syirkun. Karena setiap yang berbuat untuk manusia, maka dia disuruh ngambil pahalanya dari manusia. Dan kapan seseorang akan mendapatkan pahala dari Allah? Ketika orang itu berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Tinggal orang itu pilih, apakah dia menanti pahala dari manusia yang kalau semuanya berkumpul tidak mampu menciptakan seekor lalat, atau dia akan menanti pahala dari zat yang menciptakan semua keberadaan ini. Mudah-mudahan hadis kedua ini memberikan kesadaran kepada kita semua, khususnya pembicara, dan mudah-mudahan kita dapat menjalani berbagai macam kebaikan, baik dalam amal kita, perangai kita, atau hal-hal yang berhubungan dengan keimanan kita, semata-mata dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa lahu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.